Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Ibu Nurul Fadilah. Sampai berjumpa kembali pada pesantren daring Ramadan SMP Nasima. Semoga kesehatan dan berkah Ramadan selalu terlimpah bagi kita semua. Hari ini sangat spesial karena saya ditemani oleh Ustadz yang berbeda kembali. Di samping saya sudah ada Ustadz Ulil. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih bisa berpuasa. Alhamdulillah lancar ya Ustadz. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi, iya, masih semangat. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya dan Ustadz Ulil akan berbincang-bincang membahas mengenai tema puasa. Lebih khususnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Betul Ustadz? Betul. Baik, tanpa berlama-lama mari kita saksikan kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Ulil. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak, untuk hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan fikih praktis puasa, lebih khusus lagi kaitannya dengan yang membatalkan puasa. Tentunya kalian, saya berhusnuzon kalian sudah tahu tentang puasa, bagaimana itu puasa, syaratnya, bagaimana puasa, sahnya puasa, karena semua itu harus dengan ilmu ya. Kita puasa, tahu ilmunya puasa, sahnya puasa bagaimana, batalnya puasa apa saja, itu harus tahu. Percuma kita puasa tidak tahu ilmunya, jangan-jangan nanti kita puasa hanya tidur saja, pokoknya tidak makan, tidak minum, itu puasa. Nah, itu tidak. Jadi banyak keutamaan dalam berpuasa, karena puasa itu sudah diperintah oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat terdahulu agar kamu bertakwa. Baik anak-anak, fokus Pak Ulil hari ini kaitannya dengan yang membatalkan puasa. Jadi ada 9 yang perlu kalian ketahui dan mudah dihafal, itu yang membatalkan puasa. Yang pertama, diperhatikan anak-anak, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. 5 lubang itu ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada lubang membuang air kecil, ada lubang membuang air besar. Ya, untuk BAB itu kalau kemasukan sesuatu dengan sengaja, nah, tentunya itu bisa batal. Misalnya mulut, batalnya kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu ketika kita menelannya, ya, ketika kita menelannya. Kalau tidak, misalnya berkumur, itu tidak ditelan, ya tidak apa-apa, tidak batal menurutnya. Itu jadi batalnya memasukkan sesuatu ke mulut misalnya itu ketika kita menelannya. Kalau tidak ditelan, misalnya berkumur ketika berwudu, berarti tidak batal. Kemudian tadi di lubang hidung. Lubang hidung itu bisa membatalkan ketika memasukkan sesuatu yang sekiranya kita memasukkan air di sini terasa panas ya. Nah, kalau wudu misalnya sengaja dimasukkan sampai panas di sini, itu udah batal. Jadi sekedarnya saja di gini. Kalau misal
ngupil ya. Yeah. Ngupil itu tidak membatalkan karena hanya di permukaan saja di sini, itu tidak batal. Kemudian di telinga misalnya batas tidak batalnya itu ketika kita memasukkan pas jari kelingking ini tidak batal, gatal misalnya, ini tidak batal. Tidak batal. Menggunakan cotton bud. Ya, kalau memakai cotton bud itu dimasukkan atau apa satu sampai ke dalam itu bisa membatalkan puasa. Kemudian di pembuangan air kecil misalnya, itu di lubangnya itu dimasukkan air atau obat itu bisa membatal. Itu hati-hati untuk perempuan, Bu Nurul. Untuk anak-anak perempuan itu kalau pipis misalnya jangan sampai ketika membersihkan itu sampai dimasukkan jarinya misalnya, itu perempuan jangan sampai seperti itu. Kalau mau membersihkan cukup pakai ini ya, pepek yang ini, itu jangan sampai masuk, cukup ini aja, kasih air telapak tangan, nah, jangan sampai dimasukkan. Begitu juga di pas pembuangan air besar juga ketika membersihkan itu harus hati-hati, jangan sampai jarinya dimasukkan, itu bisa batal begitu. Gimana, ada pertanyaan menurut? Baik, sebelum lanjut mungkin beberapa ada yang bertanya, entah ini berkaitan dengan nomor 1 atau tidak ya. Bagaimana jika sedang sakit kemudian kita melakukan injeksi atau suntikan obat, atau ketika kita sakit mata terus menggunakan obat tetes mata, kemudian menelan ludah sendiri, bagaimana? Iya, untuk yang pertama tadi ada meneteskan obat ke mata misalnya, tetes mata karena mata kita sakit, itu tidak batal karena di mata itu bukan satu lubang ya, karena lubang itu hanya ada di tadi mulut, hidung ya, itu jadi tidak batal. Mata kita sakit merah misalnya terus ada obat tetes mata diteteskan, itu tidak membatalkan. Itu hanya pori-pori bukan lubang. Nah, kemudian tadi menelan ludah sendiri. Menelan ludah sendiri juga tidak batal asal ludahnya tidak bercampur, bercampur permen, bercampur makan, bercampur kopi gitu. Karena yang bisa membatalkan itu ya tadi bercampurnya ludah dengan hal-hal yang lain. Kalau ludah kita murni dari sini, mulut kita masih ada di dalam misalnya, itu ya tidak apa-apa. Kalau ludahnya sudah dikeluarkan misalnya, meskipun ludah sendiri dikeluarkan, kemudian pengen ngirit air terus ditaruh di gelas, taruh di kulkas biar dingin terus diminum sendiri, ya batal gitu. Ya, apalagi ludah orang lain misalnya, itu juga batal. Itu. Kemudian tadi suntik ya. Suntik itu tidak membatalkan karena bukan termasuk 5 lubang yang disebutkan tadi. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini misalnya memasukkan jari-jari atau sesuatu ke dalam mulut kita, sehingga menyebabkan kita kepingin muntah gitu ya, atau sengaja mencari bau-bau yang tidak enak misalnya untuk dihirup supaya kita muntah, itu bisa membatalkan. Ada yang perlu dihati-hati kalau misal kita muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja perlu hati-hati agar kita tidak batal. Itu kita sudah muntah kemudian menelan bekas muntahnya masih terasa, itu bisa membatalkan. Jadi kalau saran saya kalau misal muntah dengan sendirinya tanpa apa-apa, itu usahakan segera berkumur agar tidak tertelan ludah bekas muntahan itu, karena muntah itu kan najis ya. Kalau misal tertelan apalagi ada rasanya, itu berarti sudah tidak murni, itu batal itu. Jadi jangan sampai ketika muntah meskipun tidak sengaja tapi kita menelan bekas muntahan, itu bisa batal. Itu yang kedua yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini sedikit
dewasa. Dewasa ya. Tapi mungkin ini perlu disampaikan. Perlu disampaikan ya, karena ini ilmu. Jadi harus tahu bersenggama atau bersetubuh antara suami istri ya, biarpun tidak keluar sperma misalnya untuk ketika berhubungan, meskipun tidak keluar sperma masuknya misalnya seorang laki-laki memasukkan ke perempuan ya, alat kelaminnya misalnya hanya sedikit saja, itu sudah membatalkan. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan berpuasa kemudian kita kok kepingin misalnya orang yang sudah menikah ya, orang yang sudah menikah saja tidak boleh untuk berhubungan intim di siang hari ketika sedang berpuasa, apalagi tidak bersuami istri, tidak sah, ini tidak boleh ya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi yang bisa membatalkan salah satunya tadi berhubungan suami istri dalam keadaan puasa di siang hari. Kemudian yang bisa membatalkan lagi keluar mani dengan sengaja. Mani itu sperma ya Bu Nurul. Jadi mengeluarkan sperma dengan kesengajaan, misalnya mohon maaf anak-anak muda ya, harus hati-hati, jangan sampai seperti itu mengeluarkan sperma dengan sengaja, baik itu onani atau mungkin masturbasi misalnya, itu jangan sampai, itu bisa membatalkan puasa. Jadi mengeluarkan sperma dengan sengaja itu membatalkan puasa. Lah kalau tidak sengaja bagaimana misalnya? Misalnya anak-anak umuran SMP ini biasanya mulai balik gitu ya, akhir balik itu tidur, sebelum tidurnya membayangkan sesuatu yang nggak karuan misalnya, terus tidur mimpi keluar mani, keluar sperma, itu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dikeluarkan itu jelas membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa lagi yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini biasanya ada pada anak perempuan ya. Haid itu rutinitas perempuan setiap bulan. Nifas itu ya darah setelah melahirkan itu keluarnya biasanya sampai 40 hari, jelas tidak mungkin untuk berpuasa, itu jelas membatalkan puasa. Kemudian melahirkan bayi atau bakal bayi itu ya keguguran misalnya, baru umur berapa bulan misalnya keguguran padahal dia lagi berpuasa misalnya, itu batal puasanya. Itu jadi haid, nifas, melahirkan, itu bisa membatalkan puasa. Tadi misalnya hari ini puasa udah baru sampai jam 3 belum maghrib, kok jam 3 saya sudah mens misalnya ya, yang ibu-ibu misalnya itu mens, itu puasanya batal, tidak dianggap, berarti harus mengqadha nanti, menggantikan di luar bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang bisa membatalkan itu adalah hilang akal, gila baik sebentar maupun lama, akalnya hilang, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian ada yang hilang akal itu kayak pingsannya dari pagi setelah sahur sampai buka, sampai isya, sampai melewati isya, itu dianggap tidak berpuasa. Kalau misal hilang akalnya begini, pingsannya dari habis sahur pingsan, jam 11 sadar, tahu sadar kok sudah jam 11 pingsan lagi ya, sampai buka maghrib misalnya. Nah, itu tidak batal. Sempat bangun okay. Ya, itu tidak batal. Kalau tidur juga hilang akal, tapi tidak termasuk yang membatalkan, karena tidur itu
tidak hilang akal yang seperti gila gitu ya. Iya, Itu hilang akal. Kemudian berikutnya yang bisa membatalkan adalah murtad. Murtad itu ya banyak hal yang bisa kita menjadikan puasa kita batal, karena murtad itu ya tidak percayanya Nabi Muhammad, misalnya ujuk-ujuk dia dapat pengetahuan dari mana, saya tidak percaya Nabi Muhammad, atau misalnya ada nabi setelah Nabi Muhammad misalnya, itu dianggap sudah murtad. Itu tidak percaya saya tidak percaya Al-Quran, saya tidak percaya Allah misalnya, itu murtad, itu batal puasanya. Itu jadi ada 9 yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya tadi sebutkan masukkan lubang ke 5 lubang, tadi apa, muntah dengan sengaja, bersenggama suami istri, terus apa tadi, keluar mani disengaja, terus ada haid, nifas, melahirkan, terus apa, hilang akal atau gila atau pingsan yang berterus sampai isya misalnya, itu kemudian tadi murtad. Itu yang bisa batal puasa gitu. Menurut. Sebelum ditutup mungkin saya ingin bertanya terkait hal yang membatalkan, berarti kita kan harus menggantinya. Ya, terutama untuk yang putri, ketika kita haid mungkin sekitar seminggu kita tidak berpuasa, mungkin bagaimana tips agar kita bisa segera menggantinya gitu, karena kita menggantinya kan di hari-hari yang biasa, agar termotivasi gitu. Kalau tips saya sih biar kita tidak kehilangan suasana Ramadan ya, kesemangatan berpuasa itu, puasa sunnah sambil ngodok ya, jadi dapat pahalanya puasa sunnah, jadi dapat qadha puasa. Seperti misalnya gini, habis lebaran ya, lebaran tanggal 1 misalnya, 1 Syawal itu lebaran, itu kan tidak boleh berpuasa. Lah ada selama bulan Syawal itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kesemangatan dapat pahala puasa Syawal ya, puasa sunnah Syawal itu setelah puasa Ramadan, terus lebaran itu ada kesunahan berpuasa. Lah itu diusahakan, biasanya kalau sudah terlalu lama itu malas. Usahakan meskipun tidak urut, misalnya 2 hari besok aku mau puasa 2 hari, nanti besok tidak puasa, 2 hari lagi puasa, mumpung masih suasana kita sudah habis berpuasa, biasanya masih kesemangatan untuk berpuasa itu masih ada. Usahakan, kalau tips saya seperti itu. Jadi kita dapat pahala puasa sunnah Syawal, juga kita sudah bisa mengodok gitu. Sudah mungkin ya? Sudah. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, di sesi akhir ini ada 2 pertanyaan kuis yang mungkin bisa siswa-siswi SMP Nasima jawab setelah kalian menonton video ini. Berikut kami sampaikan pertanyaannya. Oke, baik, akan saya bacakan. Yang pertama, sebutkan dalil yang menjelaskan tentang perintah puasa. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 hal saja yang membatalkan puasa. Oke. Bagi siswa-siswi SMP Nasima serta pesantren daring SMP Nasima, bisa kalian jawab pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Pesan-pesan mungkin? Pesannya untuk anak-anak selama pesantren daring ini, usahakan tetap kalian bersemangat, puasanya jangan sampai batal ya. Kalau batal, khususnya yang laki-laki, tidak boleh ya, anak laki-laki kok sengaja membatalkan puasa ya. Nanti justru kalau puasa sengaja dibatalkan itu ya wajib kita membayar puasanya harus berturut-turut juga, tidak boleh. Berarti kalau kita sengaja membatalkan puasa itu
membayarnya harus 2 bulan berturut-turut, tidak boleh hanya 1 bulan, itu bahaya itu ya. Jadi usahakan kalian yang laki-laki terutama kalau tidak sakit jangan membatalkan puasa. Untuk perempuan jelas setiap bulan ya ada keringanan untuk tidak berpuasa. Gitu aja sih. Baik, sekian kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Ulil. Namun sebelum ditutup, saya ada titipan pesan ucapan terima kasih dari Ibu Dwi Astuti selaku Kepala SMP Nasima. Alhamdulillah seluruh wali kelas atau kelas dari kelas 7, 8, 9 sudah menyetorkan daftar surat untuk kita bersama melaksanakan khatam bersama sesuai kelas masing-masing. Alhamdulillah semuanya merespon dengan baik dan sudah melaksanakan dengan baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat baik kita semua. Cukup sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita sambung lain waktu ya Ustadz. Ya. Maaf atas segala salah-salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita selalu beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.